Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dieka Permatasari, NIM 12610120291. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pengesahan internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dilihat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 22 yang berbunyi, setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak atas terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. Dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Ayat 2 berbunyi, semua rakyat untuk kepentingan mereka sendiri dapat secara bebas mengolah kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal ini, apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak rakyat atas sumber-sumber penghidupannya. Penjelasan dari kelompok kami, kedua pasal tersebut menurut kelompok kami selaras karena menjelaskan tentang adanya hak rakyat dan kepentingannya sendiri untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya melalui kerjasama nasional serta internasional berdasarkan prinsip dan pengaturan di setiap negara tersebut. Nah, mari beri ruang yang luas untuk rakyat untuk memenuhi hak serta masing-masing dengan aturan di setiap negaranya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Zakiatul Muna, NIM 1261012020099. Dalam DUHAM terdapat pada pasal 23 ayat 2, setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Isi pasal tersebut sama dengan isi di dalam Undang-Undang tahun 2015 terdapat pada pasal 7, yaitu upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun. Khususnya kepada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama. Selanjutnya yaitu di dalam pengupahan pekerjaan itu harus sama. Jadi tidak dinilai dari laki-laki ataupun perempuan. Jika pekerjaan tersebut sama, maka gaji mereka tersebut pun harus sama. Maka dari itu, marilah kita menghormati hak para pekerja dengan tidak menghina, menjatuhkan, meremehkan, dan mengkritik serta menghakimi, dan perlakukanlah semua orang dengan cara yang sama. Perkenalkan, nama saya Kofbananda Putri Pangestu, NIM 1261012020118. Pada pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas istirahat dan hari liburan secara berkala dengan tetap menerima upah. Lalu dikomparasikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu pada pasal 7D ayat 1 yang berbunyi, waktu istirahat, liburan, pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan pada hari libur nasional. Jadi kedua pasal tersebut sama-sama menjelaskan bahwasannya setiap pekerja itu mendapatkan hak-hak yang sama, yaitu hak untuk istirahat, hak untuk liburan, dan hak untuk mendapatkan upah secara layak pada saat hari libur secara berkala. Marilah kita terus mengapresiasi hasil usaha dari para pekerja dengan terus memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razik dari kelas H6C, NIM 126101202133. Di sini saya akan sedikit menjelaskan persamaan dari DUHAM
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang 2015. Dalam pasal 10 DUHAM, setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang asli dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Dalam pasal 12 Undang-Undang 2015 dijelaskan, negara-negara pihak pada konvenen ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi. Dari kedua persamaan tersebut, kita bisa melihat untuk kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu. Dan untuk kawan-kawan dan warga negara Indonesia, kita bisa menjunjung tinggi negara dan menjalankan hak-hak asasi manusia sesuai ketentuan yang tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mustafa, NIM 1261 dari kelas H6C. Di sini saya akan menerangkan tentang DUHAM pasal 15 ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Di sini setiap orang memperoleh hak untuk memiliki, mengajukan permohonan atau naturalisasi atas kewarganegaraan suatu negara. Deklarasi ini juga melindungi kewarganegaraan setiap orang agar tidak dirampas atau dicabut secara paksa oleh siapapun. Hal ini tertuang juga dalam DUHAM pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Negara di sini menjadi subjek hukum utama dalam perlindungan hak kewarganegaraan warga negaranya, sebagaimana tertuang dalam DUHAM yang berbunyi bahwa setiap negara anggota harus menghargai HAM dan memfasilitasi pelaksanaan HAM tersebut. Negara juga harus mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap hak warga negaranya, termasuk hak kewarganegaraan. Negara juga bertanggung jawab dan memiliki kewajiban melindungi hak warga negara, baik individu ataupun kelompok. Di sini, ayolah kita sebagai manusia harus berpikir secara realistis untuk menentukan status kewarganegaraan kita, karena status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapapun secara internasional.